Kondisi angkutan kota atau angkot di Kota Seirang Provinsi Banten semakin sepi peminat. Kemunculan ojek online dan kemudahan kredit sepeda motor membuat masyarakat lebih memilih moda transportasi lain, yang mana saat ini banyak anak sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi dari orang tuanya untuk berangkat dan pulang sekolah, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan sopir angkot yang semakin sulit mendapatkan penumpang. Meskipun masih ada beberapa anak sekolah dan ibu rumah tangga yang mengandalkan angkutan umum, namun jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan masa lalu, sehingga dalam hal ini, para sopir angkot berharap pemerintah dapat mencari solusi agar angkutan kota tetap bertahan di Kota Seirang. Muhammad Sidik, seorang sopir angkot jurusan Pasar Kepandean Pasar Rau, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir semakin sulit mendapatkan penumpang dibandingkan dengan masa jayanya angkot dulu, yang mana ia mengatakan bahwa dalam sehari, setoran yang diperoleh berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000, setelah dikurangi biaya bensin dan makan. Dalam kondisi terbaik, setoran bisa mencapai Rp100.000, tetapi itu hanya terjadi jika penumpang ramai dan kendaraan dalam kondisi baik, sehingga menurutnya sebagian besar penumpangnya adalah anak sekolah dan ibu-ibu di pagi hari. Dengan penghasilan yang terbatas, Sidik mengaku kesulitan merawat kendaraannya, yang mana biaya perawatan, mulai dari uji kelayakan kendaraan hingga pajak kendaraan umum, cukup besar. Ia menyebutkan bahwa kondisi angkotnya kini memprihatinkan, dengan ket dan dempul yang mulai mengelupas, sehingga perawatan hanya difokuskan pada mesin agar kendaraan tetap bisa beroperasi. Ia juga mengungkapkan bahwa angkotnya yang diproduksi tahun 2013 itu sudah mulai mengalami kerusakan serius, seperti bagian yang berkarat dan ban yang harus diganti dengan ban bekas vulkanisir. Selain itu, pajak kendaraan dan kir sudah tidak lagi diurus karena keterbatasan dana. Untuk menambah penghasilan, Sidik terkadang menyewakan angkotnya untuk keperluan ziarah atau mengantar orang ke acara kondangan, karena ia juga menyadari bahwa kebanyakan masyarakat kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, baik untuk berangkat kerja maupun sekolah. Untuk itu, ia berharap pemerintah Kota Seirang memberikan kepastian mengenai trayek angkot, karena selama ini tidak ada jalur yang jelas, akibatnya banyak penumpang yang mengeluhkan rute perjalanan yang tidak menentu, sehingga hal ini menyebabkan mereka sering harus berputar-putar sebelum sampai ke tujuan. Sementara itu, Nawi, sopir angkot lainnya, juga mengungkapkan bahwa saat ini mereka tidak hanya bersaing dengan sesama angkot, tetapi juga dengan taksi dan ojek online. Menurutnya, banyak masyarakat lebih memilih transportasi online karena bisa dijemput di depan rumah dan diantar langsung ke tujuan, sedangkan angkot hanya bisa menurunkan penumpang di pinggir jalan. Untuk itu, ia berharap pemerintah, baik di tingkat Kota Seirang maupun Provinsi Banten, lebih memperhatikan nasib para sopir angkot dan mencari solusi terbaik bagi mereka, yang mana sebagian sopir angkot kini mencari penghasilan tambahan dengan menyewakan kendaraan untuk mengangkut sayuran. Sementara itu, seorang warga Kota Seirang bernama Wulan, mengaku sering kesulitan mencari angkot, yang mana ia menilai tarif angkot sebenarnya masih lebih terjangkau dibandingkan ojek online, karena hanya sekitar Rp5.000 per perjalanan, sedangkan tarif ojek online paling murah sekitar Rp13.000. Namun, ia merasa kurang nyaman menggunakan angkot, karena trayek yang tidak jelas dan waktu perjalanan yang lebih lama. Selain itu, menurutnya kondisi angkot di Kota Seirang juga kurang baik dibandingkan angkot di daerah lain, seperti Cilegon, sehingga ia berharap pemerintah bisa menata sistem transportasi umum agar lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat. Dari Kota Seirang, jurnalis Kabar Banten, Rizky Putri Ananda mengabarkan, 0.